Aku baru saja selesai menyisir rambut. Menatap pantulan wajahku di cermin yang kusam, di sudut kamar kos. Wajah yang lelah, tapi ingin sebentar saja bernapas lega. Sebentar saja bebas dari beban pekerjaan, tekanan hidup, dan semuanya yang terus menuntutku jadi kuat. Malam itu harusnya sederhana aku. Hanya ingin bertemu sahabatku. Duduk, ngobrol, menertawakan hal-hal kecil yang mungkin tidak lucu bagi orang lain, tapi cukup untuk membuatku merasa masih punya tempat aman di dunia yang sibuk ini. Tapi sebelum sempat ku sentuh tas kecilku, notifikasi dari ponsel mulai berdenting, satu persatu. Bukan dari sahabatku, bukan kabar lucu yang biasa muncul dari grup alumni. Kata-kata dalam pesanmu begitu tenang di permukaan, tapi menyimpan nada tajam yang membuat tengkukku dingin. Kamu tidak melarang langsung, tidak memaki, tidak membentak. Tapi caramu menyampaikan bahwa kamu tahu apa yang akan kulakukan, tahu siapa yang akan kutemui, dan tahu di mana aku berada membuat semuanya terasa lebih mengerikan daripada sekadar amarah biasa. Kamu bilang kamu khawatir. Kamu bilang kamu hanya ingin tahu. Tapi, aku tahu. Kamu ingin mengendalikan. Kamu ingin memastikan aku hanya melakukan hal-hal yang menurutmu pantas. Dan jika tidak, kamu akan mencari cara agar aku merasa bersalah, merasa bodoh, merasa tidak layak dipercaya. Pesan-pesanmu terus masuk. Perlahan tapi pasti, rasa berdebar mulai memenuhi dada. Ada rasa tidak nyaman yang menjalar pelan di tubuhku. Ancaman halus itu yang dibalut dengan sebutan perhatian cukup membuat kepalaku berdenyut. Aku belum pergi kemana-mana, tapi kakiku sudah terasa berat. Malam itu harusnya milikku, tapi sebelum keluar kamar, aku sudah merasa seperti tahanan yang tidak kelihatan rantainya. Kamu tidak di sini, tidak di sampingku, tidak satu kota denganku. Tapi kamu berhasil membuatku merasa diawasi, dipantau, dikurung. Dan ini baru jam 7 malam. Belum sempat aku benar-benar pergi, kamu sudah berkali-kali mendesak. Aku masih berdiri di ambang pintu, ponsel di tangan, menelepon sahabatku yang dari tadi belum juga memberi kepastian. Kami memang biasa begitu agak santai soal waktu siring enggaret, tapi tak pernah jadi soal. Tapi kamu mengubah semuanya. Suara sahabatku masih terdengar di ujung telepon saat notifikasi pesan dari kamu terus masuk satu demi satu, seperti irama yang mengganggu. Kamu tahu aku sedang sibuk. Kamu tahu aku sedang berbicara. Tapi tetap saja, kamu menuntut balasan cepat. Seolah aku harus memutuskan percakapan yang sedang berlangsung demi memastikan kamu tidak merasa diabaikan. Kamu bertanya, aku di mana? Kamu bertanya sudah jalan atau belum? Kamu mendesak agar aku segera memberi kabar secara rinci. Saat itu juga, bahkan nada tuntutanmu tetap tak berubah. Meski aku sudah mengirim pesan singkat sebagai jawaban, kamu tetap ingin lebih. Kamu ingin pembuktian. Kamu ingin kendali. Aku mencoba tetap tenang, mencoba membagi perhatian. Tapi semakin aku mencoba menenangkan suasana, kamu semakin tak masuk akal. Dari jarak yang jauh, kamu seperti memiliki kendali atas waktuku, gerak-gerikku, bahkan pikiranku. Kamu tidak berteriak, kamu tidak memaksa secara kasar, tapi tekananmu konstan, melelahkan, dan terus menghantui. Aku merasa seperti berada di dua ruang sekaligus. Di satu sisi, aku ingin tetap menjadi diriku yang bisa menelepon sahabat tanpa merasa bersalah. Tapi di sisi lain, aku tahu, jika aku tak menjawabmu dengan kecepatan yang kamu inginkan, maka kamu akan menciptakan narasi sendiri. Narasi yang menyalahkan aku. Narasi yang membuatku menjadi pihak yang selalu dicurigai. Saat itu aku sadar, kamu tidak hanya hadir lewat pesan atau suara. Kamu hadir sebagai tekanan, sebagai kontrol yang tak kasat mata tapi sangat terasa. Dan aku belum benar-benar pergi malam itu. Tapi aku sudah merasa kehilangan kebebasan yang seharusnya jadi milikku. Kamu terus mengawasi status onlineku, seolah kamu adalah bayangan yang tak pernah pergi. Selalu hadir di layar kecil, yang kini terasa seperti borgol tak kasat mata. Aku membuka WhatsApp hanya untuk membalas pesan dari keluargaku. Tapi belum 5 menit berlalu, kamu sudah bertanya kenapa aku online. Sedang bicara dengan siapa? Kenapa belum mengabari kamu lebih dulu? Lama-lama aku tidak hanya diawasi, aku juga dituduh. Kamu mulai mempertanyakan setiap detik kemunculanku di aplikasi itu. Kamu minta bukti. Kamu ingin aku screenshot log panggilan. Kamu ingin aku kirim ulang percakapan. Kamu ingin aku buka isi chat yang bahkan tidak ada kaitannya denganmu. Kamu ingin menjadi pusat segalanya, bahkan dalam urusan yang tidak ada hubungannya denganmu. Awalnya aku berusaha sabar,
Berpikir ini mungkin hanya fase. Tapi semakin aku berusaha menjelaskan, kamu justru semakin menekan. Kamu bilang, kamu hanya ingin jujur-jujuran. Kamu bilang ini soal kepercayaan. Tapi Naya Tania, kamu tidak percaya sedikit pun. Kamu hanya ingin mengontrol. Aku mulai lelah. Bukan hanya karena harus menjelaskan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dibuktikan. Tapi karena perlahan, aku kehilangan diriku sendiri. Aku tidak bisa lagi membuka aplikasi tanpa rasa bersalah. Aku tidak bisa lagi menelepon siapapun tanpa takut kamu marah. Aku tidak bisa lagi hidup dengan tenang karena kamu selalu mengintai dari balik layar. Di titik itu aku sadar, bukan cuma aplikasi yang kamu awasi, tapi setiap ruang yang harusnya menjadi milikku, kamu rebut. Bahkan diamku kamu curigai. Bahkan tenangnya hariku kamu anggap mencurigakan. Dan dalam diam, aku mulai bertanya, apa benar ini yang disebut cinta? Atau ini hanya rasa ingin memiliki yang terlalu rakus, hingga tak menyisakan ruang untukku bernapas? Dalam hati aku ingin sekali melawan semua tuduhanmu. Membantah keras setiap asumsi yang kamu bangun dari rasa curiga, tanpa dasar itu. Aku ingin berteriak bahwa aku bukan milikmu, yang bisa kamu awasi dan atur seenaknya. Tapi aku tahan semuanya. Aku telan bulet-bulet kekesalan, yang makin hari makin menggerogoti isi kepalaku. Saat itu aku masih berusaha mempertahankan semuanya. Aku masih menyayangimu. Meski perlahan rasa itu mulai berkarat oleh lelah yang tak terucapkan. Aku masih percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan. Aku masih berpikir bahwa ini semua hanya fase yang akan berlalu. Aku terus mencari pembenaran untuk sikapmu yang semena-mena. Berharap ada hari di mana kamu sadar dan berubah. Tapi kenyataannya, rasa muak itu makin menebal. Setiap tuduhanmu seperti silet kecil yang terus menggores keyakinanku satu persatu. Aku tidak bisa menjelaskan tanpa merasa bersalah. Padahal aku tidak melakukan apapun yang salah. Aku tidak bisa tertawa bebas tanpa dihantui pertanyaan, kenapa bisa bahagia tanpa kamu? Rasa muak itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari luka-luka kecil yang kamu toreh setiap hari. Dari cara kamu memperlakukan aku seperti benda, bukan manusia. Dari caramu mempercayai prasangkamu sendiri, lebih dari semua penjelasanku. Dari caramu membungkus pengendalian dengan dalih cinta, aku masih bertahan. Tapi dalam diam, aku mulai merasa asing dengan diriku sendiri. Aku merasa bodoh karena terus memaklumi. Padahal yang kulakukan hanyalah bertahan dalam hubungan yang pelen-pelen membunuh jiwaku. Aku muak, tapi belum sanggup pergi. Aku kecewa, tapi masih mencoba memperbaiki. Dan itu yang paling menyakitkan saat cinta jadi alasan untuk terus bertahan di tengah luka. Tujuanku malam itu sangat sederhana: bertemu sahabat, duduk bersama, berbagi cerita, dan melepas penat yang sudah menumpuk selama berhari-hari. Aku butuh ruang untuk tertawa lepas, mengeluh tanpa dituding berlebihan, dan menjadi diriku sendiri tanpa tekanan. Tapi kamu tidak mengizinkan kebebasan sekecil itu. Kamu bahkan tidak bisa mentoleransi aku duduk dengan orang yang sudah aku kenal jauh sebelum kamu datang. Sejak aku melangkah keluar pintu, kamu mulai menuntut. Bukan hanya sekadar kabar, tapi permintaan untuk melakukan video call sepanjang waktu. Katamu kamu hanya ingin memastikan aku baik-baik saja. Tapi nyatanya, kamu hanya ingin memastikan aku tidak menikmati waktuku tanpamu. Kamu mengawasi dari layar si Oliola itu cukup menjadi pengganti kehadiran dan kontrolmu. Percakapan kami pun jadi hampa. Setiap kali aku mulai tertawa lepas, kamu langsung mengirim pesan meminta penjelasan tentang apa yang lucu. Setiap aku sedikit lama membalas, kamu langsung menuduh aku menyembunyikan sesuatu. Sahabatku memandangku dengan iba, tapi aku hanya tersenyum kaku, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Padahal aku sedang tercekik pelen-pelen oleh kepemilikan yang kamu bungkus dengan cinta. Girl Talk, yang seharusnya jadi momen hangat, berubah menjadi sesi serba canggung. Aku tidak bisa leluasa bercerita. Aku tidak bisa bebas tertawa. Aku tidak bisa menjadi diriku yang utuh. Kamu membatasi semuanya lewat layar, lewat panggilan, lewat pesan-pesan panjang yang bernada dingin, tapi menusuk. Malam itu aku pulang lebih awal, bukan karena obrolan kami selesai, tapi karena energiku habis bukan untuk sahabatku, melainkan untuk meyakinkanmu bahwa aku hanya sedang mencoba bahagia dengan caraku sendiri. Aku sadar, sejak bersamamu, waktu untuk diriku sendiri terasa seperti kemewahan yang harus aku rebut dengan perjuangan. Padahal seharusnya, kebebasan kecil itu bukan hal yang perlu aku minta-minta. Malam itu aku pulang lebih awal, bukan karena obrolan kami selesai,
Tapi karena energiku habis bukan untuk sahabatku, melainkan untuk meyakinkanmu bahwa aku hanya sedang mencoba bahagia dengan caraku sendiri. Aku sadar, sejak bersamamu, waktu untuk diriku sendiri terasa seperti kemewahan yang harus aku rebut dengan perjuangan. Padahal seharusnya, kebebasan kecil itu bukan hal yang perlu aku minta-minta. Sahabatku awalnya mencoba mengabaikan keberadaan kamera itu. Ia masih semangat bercerita, mencoba menarikku kembali ke ruang aman yang pernah kami miliki. Tapi setiap kali aku melihat ke layar, melihat dirimu memandangku diam-diam dari seberang sana, aku kembali kaku. Setiap gelak tawa yang sempat muncul, seketika menghilang begitu kamu mengetik pesan baru. Seolah aku tidak benar-benar hadir untuk temanku. Seolah aku tidak boleh punya dunia di luar kamu. Perlahan, percakapan menjadi hambar. Sahabatku mulai kehilangan minat berbicara. Ia tak lagi nyaman membuka cerita. Bahkan, ia sempat bertanya dengan lirih dan pelan apakah aku baik-baik saja. Aku mengangguk cepat, menahan semua yang ingin tumpah. Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Meski dalam hati aku sendiri mulai bingung, bagaimana mendefinisikan baik-baik saja. Kamera itu seperti mata ketiga yang tidak pernah berkedip. Aku duduk tegak, menjaga nada bicara, menjaga ekspresi. Bahkan saat ingin ke toilet, aku harus izin padamu, sambil membawa ponsel agar kamu tahu aku tidak berbelok ke tempat lain. Ini bukan tentang cinta. Ini tentang pengawasan, tentang kendali, tentang ketidakpercayaan yang dibungkus rindu. Malam yang seharusnya penuh canda tuntas dalam sunyi. Kamera terus menyala, tapi tak ada yang lagi bisa dibagi. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Sahabatku hanya menghela napas. Dan aku tahu, malam itu bukan hanya aku yang merasa dikurung. Bahkan yang tidak bersamamu pun bisa merasakan bagaimana kehadiranmu menghentikan ruang hidup kami. Kafe yang tadinya kupilih sebagai tempat pelarian, ternyata malah berubah menjadi ruang sempit penuh tekanan. Bukan karena tempatnya, bukan karena sahabatku, tapi karena kehadiranmu yang tak terlihat, tapi terasa menusuk dari layar ponselku. Aku duduk di sana, mencoba tersenyum, mencoba mendengarkan, mencoba berbicara, tapi tidak pernah benar-benar lepas. Setiap 5 menit sekali, ponselku bergetar. Pesan-pesan darimu datang dengan intensitas yang tidak masuk akal. Pertanyaan tentang siapa yang duduk di seberangku, kenapa aku tertawa, kenapa aku diam, kenapa aku tidak menatap kamera, semuanya membuatku lelah. Aku tidak sedang berbuat salah, tapi tetap merasa bersalah. Karena kamu selalu berhasil membuatku merasa seperti itu. Sahabatku, yang dari awal sudah berusaha memahami, akhirnya menyerah lebih dulu. Matanya tidak lagi secerah saat kami pertama bertemu malam itu. Ia berkata, dengan nada yang dipenuhi empati, bahwa mungkin lebih baik kami pulang. Aku tahu dia kecewa, tapi ia tak mengatakannya. Justru itu yang paling menyakitkan saat seseorang yang kau sayangi mulai memendam perasaannya demi menjaga perasaanmu. Kami pulang sebelum malam benar-benar larut. Biasanya, kami betah berjam-jam membahas banyak hal dari urusan kerja, mimpi-mimpi, hingga patah hati masa lalu. Tapi malam itu, tak ada ruang untuk tawa panjang atau obrolan ringan. Semuanya dibungkam oleh rasa tidak nyaman yang terus tumbuh. Bahkan langkah pulang pun terasa canggung, bukan karena kami bertengkar, tapi karena sesuatu yang jauh lebih sunyi. Keterputusan. Di perjalanan pulang, aku menggenggam ponsel erat-erat. Kamu masih mengirim pesan? Menanyakan kenapa kami cepat pulang. Siapa yang baru saja melintas di belakangku? Mengapa aku tidak terlihat senang? Aku tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, aku hanya membaca tanpa membalas. Di dalam mobil, sahabatku memutar lagu favorit kami. Tapi kali ini, iramanya terasa asing, karena yang duduk di sampingku bukan lagi hanya dia tapi juga kamu dalam wujud pengawasan tanpa jeda. Malam itu, aku sadar, tempat pelarian tidak akan pernah bisa menjadi tempat aman jika bayanganmu terus mengejar. Kami pulang cepat, bukan karena tidak betah di kafe, tapi karena aku tidak lagi bebas menjadi diriku sendiri. Kami keluar dari kafe dengan langkah pelan, bukan karena tidak tahu arah, tapi karena mencoba mencari celah paling masuk akal untuk pulang tanpa menguras isi dompet. Malam itu dompetku hanya menyisakan sedikit saldo, dan sahabatku pun tak membawa banyak. Kami terbiasa dengan kara-kara sederhana. Jadi bukan hal baru ketika akhirnya kami putuskan untuk memesan ojek secara bertahap. Solusinya sederhana tapi cukup cerdik. Bonceng bertiga, bergantian, turun di titik-titik tertentu, lalu lanjut pesan lagi. Aku tahu,
kalau kamu tahu soal ini, kamu akan marah. Kamu selalu menuntut semua hal harus sempurna dan aman versi kamu. Tapi kenyataan tidak selalu bisa disesuaikan dengan tuntutan. Hidup ini bukan skenario yang bisa kamu atur semaumu. Malam itu kami harus cerdik. Bukan demi membangkang, tapi demi sampai rumah dengan selamat dan hemat. Ketika kami naik ojek pertama, kamu masih terus menelepon. Aku sengaja tidak mengangkat. Aku tidak ingin membuat suasana perjalanan ini makin tegang. Sahabatku, yang duduk paling belakang, berusaha menjaga suasana hati kami tetap ringan. Ia bercanda tentang betapa kami seperti siswa SMA yang kabur dari jam malam asrama. Tapi dalam hatiku tetap ada rasa was-was. Bukan karena polisi, bukan karena jalanan, tapi karena kamu. Setiap kali ojek berhenti dan kami ganti kendaraan, aku harus berpikir cepat. Membuka aplikasi, melihat tarif, memastikan lokasi. Semua itu kulakukan sambil mengabaikan deretan notifikasi darimu yang tak kunjung henti. Bahkan di tengah perjalanan hemat ini, kamu tetap ingin mengambil alih kendali. Seolah semua yang kulakukan harus lewat izinmu. Seolah aku tidak cukup dewasa untuk menentukan caraku sendiri. Bonceng bertiga mungkin terlihat lucu bagi sebagian orang. Bahkan dianggap kekanak-kanakan. Tapi malam itu, buatku dan sahabatku, itu bentuk kebebasan kecil yang bisa kami pertahankan. Aku duduk di tengah. Merasa hangat bukan karena pelukan, tapi karena kebersamaan yang jujur walau singkat, walau penuh keterbatasan. Saat kami hampir sampai, aku mulai merapikan tas dan menarik napas panjang. Di depan layar, kamu mungkin masih memantau status online-ku, titik lokasiku, kapan terakhir aku buka aplikasi. Tapi di belakang punggung sahabatku yang masih menertawakan hal-hal sepele, aku merasa sedikit lebih ringan. Meski hanya sebentar, aku merasa hidupku milikku lagi. Walau harus hemat, walau harus akal-akalan, perjalanan malam itu terasa lebih bermakna daripada semua kemewahan yang kamu paksakan dulu. Perjalanan hemat itu bukan tentang uang, tapi tentang pilihan untuk tetap bergerak. Meski tak mudah, aku pulang bukan hanya ke rumah, tapi ke kesadaran bahwa aku tidak bisa terus dikendalikan oleh ketakutan yang kamu tanam. Di atas motor itu, kami seperti kembali jadi anak-anak. Duduk bertiga, sambil menahan keseimbangan bukan hal yang biasa kami lakukan. Dan justru disitulah letak keunikannya. Kami tertawa kecil, saling mengingatkan agar tidak terlalu miring ke kiri atau ke kanan. Udara malam yang sedikit dingin justru menambah keseruan. Jalanan kota yang biasanya membuatku tegang, malam itu terasa sedikit lebih ringan. Entah karena tawa kami, atau karena keberanian kecil yang berhasil kami rakit bersama. Sahabatku yang duduk paling belakang sempat berkata bahwa ini pengalaman langka. Aku setuju dalam hati. Langka, karena sudah lama aku tidak merasakan tawa yang tidak dibuat-buat. Tawa yang tidak harus melewati sensor kecemasan akan penilaianmu. Aku membiarkan diriku lepas sejenak. Biarpun hanya beberapa menit. Namun, kebebasan itu tidak bertahan lama. Dari kaca spion, aku mulai menyadari ada sebuah motor yang terus mengikuti kami sejak 2 tikungan sebelumnya. Awalnya kupikir hanya kebetulan, tapi motor itu tak juga berbelok meski kami sudah berpindah jalur. Perasaanku mulai tidak enak. Tawa kami perlahan meredup, digantikan tatapan saling bertanya di antara kami bertiga. Tidak ada yang bicara, tapi kami tahu kami sedang diawasi. Aku mencoba untuk tetap tenang, menunduk sedikit, berharap itu hanya paranoia. Tapi motor itu tetap di belakang. Terlalu dekat untuk disebut kebetulan, terlalu diam untuk dianggap biasa. Mataku mencari plat nomor, tapi terlalu gelap. Kami mulai mengambil jalan memutar, berharap motor itu akan pergi. Tapi tidak, ia masih di sana. Pikiran pertamaku bukan tentang perampok atau begal, tapi tentang kamu. Ya, kamu. Karena pernah suatu malam kamu berkata bahwa kamu bisa menyuruh temanmu mengikutiku kalau kamu mau. Saat itu kamu bilang hanya bercanda, tapi intonasi suaramu menyiratkan hal lain. Dan malam ini, semua kenangan itu muncul begitu saja di kepalaku. Tanganku mulai dingin, hatiku tidak tenang, bukan karena motor itu, tapi karena aku merasa tidak punya tempat aman. Bahkan, di tengah kota, bahkan saat bersama teman, aku tetap merasa dibayangi oleh sesuatu yang tak kasat mata tapi nyata kontrolmu. Sahabatku berbisik pelan, bahwa sebaiknya kita cepat sampai rumah. Kami tak lagi tertawa, kami hanya berharap motor itu segera menghilang dari pandangan. Ketika akhirnya motor itu belok ke arah berbeda, kami tak bersorak, tak lega sepenuhnya. Karena yang tertinggal di dada, bukan hanya rasa takut, tapi juga perasaan bahwa kebebasanku
hanya bertahan sebentar. Boncengan 3 malam itu mungkin terlihat lucu bagi dunia luar, tapi bagiku, itu adalah pengingat bahwa bahkan tawa paling ringan pun bisa dengan cepat berubah menjadi ketegangan, hanya karena bayangan seseorang yang terus menempel di pikiranku. Kamu, abang ojek yang memboncengku malam itu, sudah berusaha bijak. Ia menepi perlahan, memberi ruang agar motor di belakang bisa menyalip. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Motor itu tidak mengambil celah, tidak pula mempercepat lajunya. Ia tetap di belakang, seolah sengaja menjaga jarak yang sama. Situasinya mulai aneh. Bahkan abang ojek ikut menoleh lewat spionnya, seolah ingin memastikan bahwa ini bukan hanya perasaanku saja. Aku mulai merasakan sesuatu yang mengganjal. Nafasku pendek, mataku tak lepas dari kaca spion. Perasaan bahwa seseorang sedang memantauku, mempelajari kemana aku pergi, dengan siapa aku bersama, semua terasa nyata malam itu. Aku mencengkeram erat tas kecil di pangkuanku, bukan karena takut akan dirampas, tapi karena ada rasa cemas yang sulit dijelaskan. Bukan tentang barang-barangku, tapi tentang diriku sendiri. Setiap tikungan yang kami ambil, motor itu tetap mengikuti. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, cukup untuk menciptakan tekanan yang membuat dadaku sesak. Aku tahu kamu pernah mengatakan kamu ingin tahu semua kegiatanku, dari yang penting sampai yang sepele. Tapi malam itu, aku mulai percaya kamu bukan hanya ingin tahu. Kamu ingin melihatnya sendiri. Kamu ingin menyaksikan langsung semua gerak-geriku. Bahkan jika itu harus lewat orang lain. Aku tidak bisa membuktikan bahwa motor itu ada hubungannya denganmu. Tapi firasatku menolak untuk menganggap ini kebetulan. Terlalu mirip dengan cerita yang dulu kamu banggakan, bagaimana kamu pernah menyuruh temanmu memata-matai seseorang yang kamu curigai. Saat itu aku hanya mendengarkan tanpa berpikir panjang. Kini, aku menjadi tokoh utama dari cerita itu. Kekacauan besar tidak datang dalam bentuk tabrakan atau teriakan. Ia datang dalam bentuk kesadaran bahwa aku sedang diawasi, dalam bentuk ketakutan yang menumpuk, karena merasa tidak punya kendali atas ruang gerakku. Saat kami tiba di gang rumah sahabatku, motor itu akhirnya berbelok ke arah berbeda. Tapi kepalaku tak lagi ringan, dan pikiranku tak lagi jernih. Aku turun dengan langkah berat, berpamitan pada sahabatku dengan senyum yang dipaksakan. Dalam hati aku tahu, aku tidak bisa terus begini. Malam itu membuka mata dan mengoyak batas sabarku, karena yang selama ini aku kira hanya kata-kata manipulatifmu, ternyata bisa berubah menjadi tindakan nyata. Dan yang paling menakutkan dari semuanya adalah, aku belum tahu apa batas terakhirmu. Aku baru saja mengunci pintu kamar kos ketika ponselku bergetar. Pesan darimu masuk dengan cepat, seperti sudah disiapkan sejak tadi. Aku membukanya dengan maksud menenangkanmu, berharap bisa menutup malam yang panjang ini dengan damai. Tapi yang kutemukan bukan sapaan hangat, bukan ucapan selamat malam. Yang muncul justru serangkaian foto dan potongan video yang membuat nafasku tercekat. Aku baru saja mengunci pintu kamar kos ketika ponselku bergetar. Pesan darimu masuk dengan cepat, seperti sudah disiapkan sejak tadi. Aku membukanya dengan maksud menenangkanmu, berharap bisa menutup malam yang panjang ini dengan damai. Tapi yang kutemukan bukan sapaan hangat, bukan ucapan selamat malam. Yang muncul justru serangkaian foto dan potongan video yang membuat nafasku tercekat. Ada gambar kami bertiga yang sedang duduk di kafe. Ada juga potongan video singkat saat kami menunggu ojek, bahkan ada momen ketika kami tertawa sambil dibonceng bertiga. Semua diambil dari kejauhan, dengan sudut-sudut yang membuatku yakin ini bukan kebetulan. Aku mencoba menelan rasa panik, tapi mulutku terasa kering. Jantungku berdetak terlalu cepat untuk ukuran malam yang seharusnya tenang. Kamu tidak menuduh secara eksplisit, tapi kata-katamu yang mengiringi foto-foto itu cukup untuk mengoyak ketenanganku. Kamu menuntut penjelasan, meski aku tahu kamu tidak benar-benar menginginkannya. Yang kamu inginkan hanya pembenaran atas tindak kamu. Kamu ingin merasa benar, telah menguntit, merasa wajar telah menyuruh seseorang mengawasi gerak-gerikku. Kamu ingin aku merasa bersalah hanya karena menikmati malam bersama sahabatku. Aku menggulir pesan itu berulang kali, berharap mataku salah menangkap. Tapi setiap detil gambar terlalu nyata untuk diabaikan. Sudut pengambilan, waktu pengambilan, bahkan ekspresi kami saat tertawa, semuanya ada. Ini bukan hanya tentang kamu yang tidak percaya padaku. Ini tentang kamu yang ingin mengambil alih ruang pribadiku. Tentang kamu yang merasa berhak mengatur, bahkan udara yang kuhirup saat jauh darimu. Aku terduduk di tepi kasur,
memandangi layar yang perlahan meredup. Malam itu, aku tidak langsung membalas. Aku terlalu syok untuk menyusun kalimat, terlalu muak untuk memberikan penjelasan, rasanya seperti diserang tanpa peringatan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan pelanggaran yang lebih dalam pengawasan tanpa izin, pencurian atas kebebasan. Malam itu aku tidak tidur, mataku terbuka sampai pagi, menatap langit-langit kamar yang tiba-tiba terasa sempit. Aku merasa seperti tahanan di balik jeruji tak kasat mata yang kamu ciptakan. Dan yang lebih menyakitkan, aku tahu ini baru permulaan. Kamu akan terus mencari cara, terus mencari celah. Sementara aku, perlahan mulai kehilangan ruang untuk menjadi diriku sendiri. Pagi belum benar-benar datang, saat pesanmu kembali membanjiri layar ponselku. Aku bahkan belum sempat menutup mata barang sejenak. Kali ini, isi pesanmu lebih dari sekadar foto atau video. Kamu mulai mengurai tuduhan satu persatu, seperti hakim yang memutuskan nasib terdakwa tanpa memberi ruang pembelaan. Kamu mempermasalahkan hal-hal yang tak pernah kupikirkan. Posisi dudukku di kafe, arah tatapanku saat berbicara dengan sahabatku, bahkan momen saat aku menoleh ke sisi kanan karena mendengar suara gelas jatuh dari meja lain, semuanya kamu jadikan bahan tuduhan. Katamu, aku memberi kode. Katamu, aku sedang menggoda pria asing yang kebetulan lewat. Katamu, aku tahu dia memperhatikanku dan aku menikmatinya. Aku membaca setiap kalimatmu dengan perasaan campur aduk, antara kesal, kecewa, dan geli. Bagaimana bisa seseorang yang mengaku mencintaiku, begitu tega menuduhku melakukan sesuatu yang bahkan tak pernah terlintas di pikiranku? Pria yang kamu tuduh, bahkan tidak kuingat wajahnya. Aku hanya tahu ada beberapa meja lain di kafe malam itu. Dan aku datang untuk melepas lelah bersama dua sahabatku. Bukan menciptakan drama murahan, seperti yang kamu gambarkan. Tapi kamu tidak peduli. Kamu memaksa narasi yang kamu buat sendiri, agar aku mengakuinya. Kamu ingin aku merasa bersalah atas tindakan yang tidak kulakukan. Kamu berharap aku akan minta maaf, hanya karena duduk di meja yang menurutmu terlalu terbuka. Terlalu banyak kemungkinan untuk menggoda orang lain. Terlalu bebas untuk seorang perempuan yang sedang menjalin hubungan. Aku tidak bisa menahan rasa muak yang kian menebal. Namun lagi-lagi, aku menahannya. Aku tidak membalas dengan amarah. Aku hanya diam, membaca semuanya sambil mencoba memahami kenapa kamu berubah menjadi seseorang yang begitu terobsesi. Tapi, mungkin ini bukan perubahan. Mungkin kamu memang seperti itu sejak awal. Dan aku terlalu lama menutup mata. Hari itu, aku mengurung diri di kamar. Tak ada semangat untuk memulai apapun, semua energiku terkuras hanya untuk menenangkan diri. Aku tidak merasa aman, bahkan di ruang pribadiku sendiri. Bayanganmu seperti ada di mana-mana, menghakimi, mencurigai, menuduh. Dan aku mulai menyadari, hubungan ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang kekuasaan, tentang kamu yang ingin mengatur semuanya, termasuk caraku duduk dan kemana arah mataku tertuju. Dan yang lebih menyedihkan, aku masih berusaha memahami kamu yang seperti itu. Pagi itu aku bangun dengan kepala berat, tapi hatiku jauh lebih jenuh. Semua batas kesabaran rasanya sudah tertembus. Tak ada lagi ruang untuk bertoleransi atas ketakutan yang kamu tanamkan setiap hari. Aku duduk diam di atas kasur, menatap layar ponsel yang masih penuh dengan notifikasi darimu. Tapi kali ini aku tidak membacanya satupun. Aku tidak ingin tahu lagi apa isi tuduhanmu kali ini. Aku tidak mau lagi mencoba mengerti. Aku langsung mengambil keputusan. Tidak ada peringatan, tidak ada penjelasan panjang lebar. Semua jalur komunikasi aku putus. Telepon, pesan, video call, semua aku hentikan. Media sosial kamu, tak bisa akses lagi. Nomormu, aku blokir tanpa ragu. Bukan karena benci, tapi karena aku mulai sadar, aku berhak atas ketenanganku sendiri. Langkahku terasa ringan meski tubuhku masih lelah. Ada ketakutan kecil yang menyelinap tentang kemungkinan kamu akan marah besar, tentang kemungkinan kamu mencariku, tentang kemungkinan kamu akan membuat cerita baru yang lebih mengerikan lagi. Tapi bersamaan dengan itu, ada kekuatan besar yang tumbuh dari dalam. Kekuatan yang selama ini kubiarkan terbungkam oleh rasa sayang yang tidak sehat. Aku hanya ingin hidupku kembali, hidupku yang tenang, tanpa bayang-bayang pengawasan yang melelahkan. Hidupku yang bisa tertawa lepas, tanpa takut dituduh menggoda orang lain. Hidupku yang tidak perlu terus-menerus menjelaskan, kenapa aku online, bicara dengan siapa, atau duduk di mana. Aku rindu hidupku sebelum kamu merampas kendalinya. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Aku merasa punya kendali lagi atas diriku sendiri. Bukan karena kamu membiarkan, tapi karena aku memilih untuk mengambilnya kembali. Bersembunyi di kamar mandi, berharap kamu segera pergi. Belum sempat menikmati kebebasan yang baru saja kupeluk malam sebelumnya, pagi datang dengan cara yang mengguncang. Pukul 6, suara ketukan keras membangunkanku dari tidur yang belum sempat nyenyak. Ketukan itu bukan seperti sapaan ramah dari tetangga atau tukang sayur. Ketukan itu penuh tekanan terburu-buru, memaksa, dan membuat jantungku berdegup tak karuan. Tanpa sempat berpikir panjang, aku berlari ke kamar mandi dan mengunci pintu dari dalam. Keringat dingin mengalir di pelipis, tubuhku gemetar oleh kemungkinan terburuk yang langsung menyergap pikiran. Dalam sunyi yang tertinggal setelah ketukan berhenti, aku bisa merasakan kehadiranmu di luar sana. Entah bagaimana, aku tahu itu kamu. Aku tidak tahu bagaimana caramu tahu tempat tinggalku. Tapi sejujurnya, aku juga tidak terlalu terkejut. Selama ini kamu terlalu lihai memata-matai, terlalu terobsesi untuk tahu setiap gerakku. Dan ketakutan terbesarku menjadi nyata pagi itu. Kamu tidak hanya ingin mengontrol dari layar, kamu ingin mengambil alih segalanya. Langsung, tanpa jeda. Dalam ruang sempit itu, aku hanya bisa menunggu. Aku berharap kamu pergi. Aku berdoa tidak ada keributan yang akan membuat penghuni kos lain mencampuri urusan ini. Aku hanya ingin semua ini selesai, tanpa harus menjelaskan apapun kepada siapapun. Detik terasa lambat, dan setiap suara langkah di luar membuat dadaku makin sesak. Tapi aku tetap diam, bertahan dalam sembunyi, karena satu hal aku belum siap menghadapi kamu secara langsung. Tidak sekarang, ketika luka masih segar, dan keberanianku belum cukup utuh. Aku hanya ingin pagi itu cepat berlalu tanpa sisa. Aku masih bersembunyi di balik pintu kamar mandi, ketika suara-suara mulai terdengar semakin jelas. Suara itu milikmu, dan kamu sedang berdiri di depan kamarku, berbicara dengan ibu kos, dengan nada yang terdengar manis di permukaan, tapi menyimpan manipulasi di dalamnya. Kamu bicara seolah penuh kekhawatiran, seolah kamu pasangan yang peduli, dan hanya ingin memastikan aku baik-baik saja. Kamu bilang aku tidak menjawab pesanmu sejak tadi malam. Kamu bilang, kamu takut terjadi sesuatu padaku. Kamu bahkan menobut naibet soal pingsan, sakit, dan hal-hal lain yang kamu reka agar terlihat sebagai penyelamat. Padahal kamu tahu, aku memutus semua komunikasi karena ingin bebas dari tekananmu. Ibu kos yang polos mulai panik. Aku bisa dengar kekhawatirannya dari suara yang gemetar. Dia mengetuk pintu kamarku, sambil menyebut namaku pelan tapi tegas. Aku tidak menjawab, aku hanya bisa menahan napas. Berdiri di kamar mandi sambil berdoa, semoga tidak ada kunci cadangan yang bisa digunakan untuk membukanya dari luar. Tapi kamu pandai bersandiwara. Kamu tahu sela-sela yang bisa kamu gunakan untuk masuk kembali ke hidupku. Bahkan ketika aku sudah menutup semua pintu, aku dengar kamu menyarankan pada ibu kos agar pintu kamarku dibuka saja, demi memastikan aku tidak kenapa-kenapa. Tanganku gemetar saat akhirnya aku keluar dari kamar mandi, berusaha mengambil alih kendali. Aku tidak ingin ibu kos mendobrak privasiku karena kekacauan yang kamu bawa. Aku harus segera menghentikan drama itu sebelum semuanya makin tidak terkendali. Tapi satu hal yang aku tahu, pasti kamu tidak akan berhenti. Dan ini baru permulaan dari perlawanan panjang yang harus kujalani. Aku keluar dari kamar mandi dengan napas tak beraturan, masih bisa merasakan sisa ketegangan di sekujur tubuhku. Ketukan di pintu belum berhenti, dan suara ibu kos terdengar makin cemas. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus bertindak sebelum semuanya semakin runyam. Dengan langkah berat, aku membuka pintu kamar perlahan. Wajah ibu kos langsung terlihat penuh kekhawatiran. Tapi yang lebih menusuk pandanganku adalah bayanganmu di belakangnya berdiri, dengan wajah penuh kemenangan, seolah berhasil menundukkan pertahananku. Kamu menatapku tanpa bicara, namun matamu sudah mengatakan semuanya. Kamu merasa menang. Aku tidak menanggapi tatapanmu. Fokusku hanya satu, menghentikan drama yang kamu bangun di atas ketakutan palsu. Aku bicara pada ibu kos, menyampaikan bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku hanya ingin tenang, dan bahwa kamu bukan siapa-siapa yang berhak mencampuri urusanku. Kalimatku tegas, dan, meski berat, aku berusaha tetap tenang di hadapanmu. Ibu kos tampak bingung. Ia terjebak di antara dua cerita, satu dari seseorang yang terlihat sangat peduli, dan satu dari penghuninya yang jelas-jelas ingin bebas. Tapi aku tidak memberinya ruang untuk ragu. Aku meminta dengan jelas agar kamu disuruh pergi, agar kos ini tidak menjadi arena dramamu lagi. Wajahmu berubah,
Tak lagi tenang. Kamu mulai menunjukkan sisi lain yang selama ini kamu sembunyikan di balik perhatian palsu itu. Tapi kali ini, aku tidak goyah. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Kamu akhirnya pergi. Tapi dengan cara yang membuat semuanya makin rumit. Kamu tidak meninggalkan perasaan lega. Hanya bayang-bayang, ancaman baru. Tapi aku tahu, ini langkah awal yang harus aku ambil. Meski ketahuan dan terpojok, aku tetap memilih keberanian. Karena kalau bukan sekarang, sampai kapanpun aku akan terus hidup dalam pengawasanmu. Kamu tidak benar-benar pergi, hanya menjauh beberapa langkah, lalu kembali mendekat dengan wajah yang kamu poles penuh kepura-puraan. Katamu kamu khawatir, kamu bingung, kamu hanya ingin bicara baik-baik. Tapi tubuhku tahu, semua itu bukan ketulusan. Itu sih, lagi-lagi kamu bermain di wilayah yang kamu kuasai. Emosi, saat aku ingin menutup pintu, kamu menyelipkan tubuhmu di sela-celah kecil itu. Kamu berdiri di sana, menatapku dengan mata penuh air. Dan dalam satu gerakan, kamu menyentuh kepalaku perlahan. Bukan sentuhan yang membuat tenang, tapi yang justru menjerat. Sentuhan yang pernah aku kira kasih sayang, tapi kini terasa seperti belenggu yang dibalut kelembutan semu. Aku tidak berkata apa-apa, tapi tubuhku menegang. Di kepalaku, suara waras mulai bertarung dengan keraguan yang kamu bangkitkan. Kamu tahu caranya membuat aku bimbang. Kamu pandai memelintir luka lama menjadi senjata. Kamu mengungkit semua kenangan, membawaku ke masa lalu yang manis, hanya untuk membuatku melupakan luka yang sedang terbuka. Aku berdiri di sana, membeku. Tidak tahu apakah harus mendorongmu atau membiarkanmu terus bicara. Kata-katamu membingungkan. Seperti benang kusut yang dililitkan pelen-pelen di leherku. Kamu tidak berteriak, tidak marah. Tapi justru itulah senjata paling tajammu. Kelembutan yang mengiris pelan. Aku mulai ragu lagi. Pada diriku sendiri, pada keputusanku sebelumnya. Apakah aku terlalu keras? Apakah kamu benar-benar berubah? Apakah ini hanya reaksi spontan dari seseorang yang ketakutan kehilangan? Tapi di balik semua pertanyaan itu, aku tahu, kamu tidak pernah benar-benar berubah. Yang berubah hanya strategi, dari keras ke halus, dari marah ke memohon, dari mengancam ke menyentuh. Tapi tujuannya sama, mengurungku dalam kendali yang kamu bangun, perlahan-lahan. Dan di momen itu, aku sadar, ketegangan paling berat bukan ketika kamu marah, tapi ketika kamu berusaha terlihat lemah. Karena disitulah, kamu paling berbahaya. Setelah semua yang terjadi, kamu masih tidak menyerah. Bahkan ketika aku mencoba bersikap tenang dan menjelaskan semuanya, kamu tetap mencari celah untuk menuduh. Kali ini, kamu menyerang bagian paling tak terduga, bang ojek yang mengantarku pulang. Kamu bilang itu bukan ojek sungguhan. Katamu, helm hijau bisa saja dibeli sembarangan. Jaket pun bisa dijiplak. Kamu menyusun teori yang tak masuk akal, seolah semua orang di luar sana berkomplot denganku. Aku hanya bisa diam, karena aku tahu, semua kata-kata waras tidak akan masuk ke dalam logikamu yang sudah dipenuhi kecurigaan. Aku ingat jelas raut wajahmu saat itu. Matamu penuh analisa seolah kamu sedang menginterogasi seorang penjahat. Kamu meminta rincian, nama si pengemudi plat motornya, rute yang kami tempuh. Kamu ingin aku menunjukkan struk pesanan. Kamu meminta tangkapan layar, bahkan riwayat perjalanan di aplikasiku. Kamu tidak percaya apapun, kecuali pikiranmu sendiri. Dalam duniamu, tidak ada yang benar selain versimu. Dan aku bukan lagi kekasih yang kamu percaya, tapi objek yang harus diawasi. Aku ingin marah, tapi aku sudah terlalu lelah untuk itu. Yang tersisa, hanyalah kesedihan yang mulai berubah bentuk menjadi kesadaran bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat untuk membuatmu percaya. Kamu selalu menemukan cara untuk membuatku salah. Kamu selalu berhasil membuat aku mempertanyakan kebenaran yang aku alami sendiri. Aku ingin marah, tapi aku sudah terlalu lelah untuk itu. Yang tersisa hanyalah kesedihan yang mulai berubah bentuk menjadi kesadaran bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat untuk membuatmu percaya. Kamu selalu menemukan cara untuk membuatku salah. Kamu selalu berhasil membuat aku mempertanyakan kebenaran yang aku alami sendiri. Aku berusaha keras menunjukkan bahwa malam itu tidak ada yang perlu dicurigai. Aku hubungi sahabatku yang bersamaku saat itu, berharap setidaknya ada satu suara yang bisa meyakinkanmu. Tapi ketika satu dari mereka tidak segera membalas pesanku, kamu langsung menarik kesimpulan sendiri. Bagimu, diam adalah bukti. Tidak ada balasan berarti aku menyembunyikan sesuatu. Kamu kembali merangkai narasi yang kamu yakini benar,
Dan dalam narasi itu, aku adalah tokoh utamanya, tokoh yang bersalah. Kamu bilang sahabatku pasti sedang menyiapkan alibi. Kamu bilang kami saling menutup-nutupi. Aku semakin lelah, semakin hampa. Tuduhan-tuduhanmu bukan hanya menyakitkan, tapi juga melelahkan. Hubungan ini terasa seperti ruang interogasi tanpa akhir, di mana aku harus terus membela diri dari kejahatan yang bahkan tidak aku lakukan. Dan yang paling menyakitkan, kamu tidak benar-benar ingin mendengar kebenaran. Kamu hanya ingin semua sesuai dengan cerita versimu. Sebuah cerita yang hanya menyisakan satu peran untukku. Tersangka. Kamu selalu memakai kacamata sempit saat menilai dunia. Dan celakanya, aku selalu jadi pusat cerita yang kamu bangun. Sendiri, sebuah cerita yang penuh kecurigaan, prasangka, dan asumsi tanpa dasar. Dalam nalar yang kamu bentuk, aku bukan hanya kekasih, tapi juga tokoh antagonis yang tak pernah berhenti membuatmu resah. Setiap gerakku kamu tafsirkan sebagai sinyal bahaya. Setiap senyumku jadi kode tersembunyi. Setiap jeda dalam membalas pesan dianggap konspirasi. Bahkan diamku pun kamu tafsirkan sebagai bentuk perlawanan. Kamu tidak pernah melihat realita, kamu hanya menonton film fiksimu sendiri. Dengan aku sebagai pemeran utama yang harus selalu salah. Aku lelah menjadi karakter dalam dunia gelap buatanmu. Dunia tempat rasa percaya tak pernah tumbuh. Dan cinta selalu harus dibuktikan lewat kontrol. Kamu mengira itu cinta. Padahal itu ketakutan. Ketakutanmu sendiri yang kamu bungkus seolah-olah sebagai bentuk sayang. Aku sadar. Selama ini kamu tidak benar-benar mengenalku. Yang kamu kenal hanyalah versi diriku yang ada dalam bayanganmu, versi yang kamu ciptakan untuk memuaskan ego dan kegelisahanmu sendiri. Kamu tidak melihat siapa aku sebenarnya. Kamu hanya melihat apa yang ingin kamu lihat. Dan dalam pandangan kelirumu itu, kamu lupa bahwa aku punya batas. Aku punya hak atas ruang dan rasa damai. Aku bukan boneka dalam skenario dramatis yang kamu garap sendiri. Aku manusia yang bisa lelah, bisa kecewa, dan bisa memilih untuk pergi saat semuanya tak lagi sehat. Saat itu aku sadar, bukan aku yang salah, bukan aku yang berubah, tapi kamu yang sejak awal tak pernah mau membuka mata. Kamu memilih hidup dalam ketakutanmu dan menelanku bersamanya. Aku pikir ibu kos adalah satu-satunya tempat yang bisa memberiku ruang bernapas. Selama ini, beliau selalu jadi sosok yang tenang, netral, dan tidak mencampuri urusan pribadi penghuninya. Maka aku melangkah ke sana, bukan hanya dengan kaki yang gemetar, tapi juga dengan kepala yang penuh sesak. Aku ingin menjauh. Aku butuh jeda. Aku menangis untuk semua malam yang terlewat dengan perasaan tidak tenang. Untuk semua detik yang aku habiskan menjelaskan hal-hal yang tidak perlu dijelaskan. Untuk semua pilihan yang harus aku batasi agar tidak memicu kemarahanmu. Untuk semua waktu yang aku korbankan demi menjaga hubungan yang nyatanya hanya tumbuh dari rasa takut, bukan cinta. Kamu ada di situ, berdiri tak jauh, menyaksikan semua itu, tapi tidak benar-benar melihat. Kamu masih sibuk dengan versimu sendiri, masih bertanya-tanya siapa yang salah. Padahal semua ini terjadi karena kamu tidak pernah memberi aku ruang untuk sekadar menjadi manusia biasa. Air mataku hari itu bukan akhir, tapi itu adalah awal dari sesuatu yang akhirnya berani aku akui, bahwa aku sudah terlalu lama diam. Sudah terlalu lama berusaha kuat sendirian. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan air mataku jatuh sia-sia lagi. Setelah tangisanku mereda, aku tahu waktunya tiba. Waktu di mana aku tak bisa lagi menyembunyikan kenyataan di balik senyum tipis yang selama ini kupaksakan. Untuk pertama kalinya, aku membuka cerita yang selama ini hanya aku pendam sendiri. Pada ibu kos, aku ceritakan semuanya tentang kamu. Tentang kendaliku yang perlahan hilang, tentang betapa aku tak lagi mengenali diriku sendiri sejak kamu hadir dalam hidupku. Aku mulai dari hal-hal kecil yang dulu kupikir bisa aku maklumi. Permintaanmu untuk selalu membalas pesan dalam hitungan detik. Larangan-larangan yang kamu bungkus dengan kalimat manis, hingga tekanan yang terus kamu beri setiap kali aku berani sedikit saja mengambil jarak. Awalnya aku tidak sadar bahwa semua itu adalah bentuk kontrol. Aku mengira itu perhatian, bentuk sayang yang unik, cara cinta yang berbeda. Tapi lama-lama aku merasa sesak. Seolah hidupku bukan lagi milikku. Seolah setiap keputusan harus melalui persetujuanmu lebih dulu. Aku ceritakan bagaimana kamu bisa muncul di depan kos hanya beberapa jam setelah aku memutuskan komunikasi. Bagaimana kamu bicara seolah kamu adalah korban, sementara aku yang bersembunyi karena takut. Aku jelaskan juga
bagaimana tekanan dari kamu tidak hanya mengusik pikiranku, tapi mulai mengganggu semua hubunganku yang lain dengan teman, dengan diriku sendiri. Ibu kos mendengarkan dengan mata yang mulai mengeras. Mungkin ia juga baru menyadari bahwa keramahanmu selama ini hanya lapisan luar. Di balik sapaanmu yang sopan, ternyata ada bayangan yang menekan dan mengintimidasi. Cerita yang kubuka hari itu bukan untuk mengadu. Aku tidak mencari pembelaan. Hanya ingin seseorang tahu bahwa aku benar-benar sedang terjebak. Bahwa aku butuh saksi, butuh bukti bahwa semua yang aku alami bukan sekadar drama dalam pikiranku. Bahwa aku tidak sedang melebih-lebihkan. Aku hanya ingin bebas dari sesuatu yang semakin lama semakin membuatku kehilangan jati diri. Hari itu, aku akhirnya bicara. Dan ketika cerita itu mengalir, aku merasa sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya, aku tak lagi merasa sendirian dalam medan perang yang dayam-dayam kamu ciptakan. Kali ini aku tidak menangis, tidak juga ragu, tidak menunggu kata maaf, tidak menanti perubahan yang tak pernah datang. Kali ini aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku sudah terlalu sering mengorbankan ketenanganku hanya demi menjagamu tetap tenang. Aku sudah terlalu sering mengecilkan diriku sendiri agar kamu merasa besar. Tapi sekarang, tidak lagi. Aku bukan milik siapapun. Aku milik diriku sendiri. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku, lalu menancap kuat di hatiku. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku memegang kendali penuh atas hidupku. Aku tidak peduli kamu akan menyebutku egois, tidak peduli kamu akan menuduhku pengkhianat, atau bahkan membalik semua cerita agar kamu tetap terlihat benar. Itu bukan urusanku lagi. Urusanku sekarang adalah satu, menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak ingin jadi tokoh utama dalam sandiwara yang kamu tulis dengan tinta curiga dan naskah manipulatif. Aku ingin menulis kisahku sendiri dengan alur yang jujur dan arah yang kupilih sendiri. Aku ingin menjalani hari tanpa harus menjelaskan mengapa aku tertawa, tanpa harus membuktikan ke siapa aku bicara, tanpa harus hidup seolah setiap gerakku adalah kesalahan yang harus diluruskan olehmu. Akhir ini bukan karena aku menyerah, justru karena aku bangkit. Aku tidak akan menunggu kamu mengerti, karena kamu tidak pernah benar-benar ingin paham. Aku juga tidak berharap kamu berubah, karena aku bukan penyelamatmu. Aku hanya ingin keluar. Aku hanya ingin kembali menjadi aku versi yang bebas, utuh, dan tidak bergantung pada izin siapapun untuk bahagia. Dan kali ini, aku benar-benar menutup semua pintu. Bukan karena aku benci, tapi karena aku mencintai diriku sendiri lebih dari cukup untuk tidak tinggal di tempat yang menyakitiku. Sebelum benar-benar pergi, kamu sempat menatapku lama, seolah masih berharap ada sesuatu yang bisa kamu selamatkan. Tapi yang keluar dari mulutmu justru tuduhan terakhir yang membekas lebih dalam dari yang lain. Bukan karena maknanya, tapi karena ketidakadilan yang melingkupinya. Kamu menuduhku mempermainkan perasaan. Katamu, aku tidak pernah serius sejak awal. Katamu, semua pengorbananmu sia-sia, karena aku hanya ingin menang sendiri. Tuduhan itu seperti hantaman keras di dada. Aku tidak menangis, tidak ingin terlihat lemah di hadapanmu. Tapi aku merasakan tubuhku menegang, karena marah yang kupendam terlalu lama. Bagaimana bisa kamu menyimpulkan semuanya hanya dari kaca sempit pemikiranmu? Padahal, akulah yang bertahan paling lama. Akulah yang berusaha paling keras untuk membuatmu merasa cukup. Meski aku sendiri seringkali merasa kosong. Aku tidak main-main dengan apapun. Justru akulah yang selama ini kehilangan bagian-bagian penting dari diriku, demi kamu merasa utuh. Tapi kamu tidak melihat itu. Tidak mau melihat, kamu terlalu sibuk menuntut, mengatur, dan mencurigai. Hingga kamu lupa bahwa aku manusia yang juga punya batas. Kamu ingin aku jadi cermin yang memantulkan apapun yang kamu inginkan. Tapi aku bukan cermin. Aku punya nyawa. Aku punya luka, dan yang lebih penting, aku punya hak untuk menjauh saat aku tak lagi merasa aman. Tuduhan itu jadi penutup yang pas, bukan karena kamu benar, tapi karena kalimat itu justru menegaskan semua alasan kenapa aku harus pergi. Kamu menyalahkanku untuk rasa sakit yang kamu ciptakan sendiri, dan itu cukup untuk menyadarkanku bahwa ini bukan tentang siapa yang salah atau siapa yang benar. Ini tentang siapa yang tetap bertahan dalam hubungan yang perlahan membunuh satu sisi kehidupan. Dan aku memilih hidup tanpa kamu. Aku duduk diam cukup lama setelah kepergianmu. Tidak ada air mata yang tersisa. Yang ada hanya kekosongan yang pelan-pelan berubah menjadi kesadaran. Bukan kesadaran yang menyegarkan, tapi yang menyakitkan. Kesadaran penuh luka. Baru sekarang,
Aku benar-benar melihat betapa banyaknya yang sudah kamu ambil dariku. Bukan sekadar waktu atau tenaga, tapi hal-hal yang jauh lebih penting. Kamu mencuri percaya diriku sedikit demi sedikit. Lewat kalimat-kalimat yang meragukan, kamu membuatku mempertanyakan diriku sendiri. Sampai aku merasa harus minta maaf. Bahkan saat aku tidak bersalah, kamu mengambil ketenanganku lewat pesan-pesan penuh tekanan yang datang tanpa henti, lewat rasa takut yang selalu tumbuh saat aku merasa senang. Karena aku tahu, setiap kebahagiaanku akan dibalas dengan curiga darimu. Aku tidak pernah benar-benar damai. Bahkan saat tertawa, aku tetap harus melihat jam. Memastikan tidak terlalu larut, tidak terlalu lama, tidak terlalu terlihat bebas. Dan yang paling menyakitkan, kamu membuatku kehilangan persahabatan. Orang-orang yang dulu bersamaku kini mulai menjauh karena ketidaknyamanan yang kamu bawa masuk ke dalam hidupku. Mereka tidak tahan dengan atmosfer tegang yang selalu mengikuti saat kamu ada di sekitar. Meski hanya dalam bentuk notifikasi yang terus muncul. Kamu menekan aku dengan perlahan, sampai aku tidak sadar bahwa aku sudah sendirian. Itulah luka yang kini terbuka jelas. Luka yang bukan kamu ciptakan sekaligus, tapi melalui retaken-retaken kecil yang terus dibiarkan tumbuh. Sekarang aku sadar bahwa mencintaimu terlalu keras, membuatku lupa mencintai diriku sendiri. Dan yang paling menyedihkan, kamu tidak pernah memintaku berhenti. Kamu membiarkan aku terus jatuh, selama kamu masih merasa di atas. Tapi luka ini tidak akan aku biarkan jadi akhir. Luka ini akan jadi bukti bahwa aku pernah melewati badai dan memilih keluar. Karena meski kamu mengambil banyak, aku masih punya satu hal yang tersisa, kemauan untuk pulih. Setelah semuanya hening, aku berdiri dan melihat pantulan diriku di cermin. Mata sembab, rambut acak-acakan. Tapi ada satu hal yang berbeda, keputusan. Kali ini bukan keputusan karena paksaan. Bukan karena rayuan. Bukan karena kasihan atau takut kehilangan. Ini keputusan yang datang dari dalam diriku sendiri. Aku tidak lagi ingin menjadi bagian dari hidupmu. Aku tidak ingin terus menjadi karakter figuran dalam narasi manipulatif yang kamu tulis. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang terus-menerus diminta membuktikan kesetiaannya, padahal yang pantas dipertanyakan adalah kamu. Aku tidak ingin terus merasa bersalah, karena menjadi diriku sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku sadar bahwa aku tidak harus terus bertahan hanya karena pernah mencintaimu. Cinta yang membuatku mengecil, bukan cinta yang seharusnya aku jaga. Kamu tidak pernah benar-benar menjagaku. Kamu hanya menjagaku tetap di bawah kendalimu. Hari itu, aku tidak membalas pesan-pesanmu yang kembali masuk. Aku tidak lagi mencari penjelasan tambahan. Aku tidak menyimpan lagi foto atau video yang dulu penuh harapan. Aku menghapus semuanya, satu demi satu, tanpa ragu. Bukan karena aku benci, tapi karena aku memilih untuk sembuh. Aku memilih untuk hidup sebagai aku, sebagai perempuan yang tidak perlu izin untuk merasa bahagia. Tidak perlu minta maaf, hanya karena punya pendapat sendiri. Aku memilih untuk kembali jadi diriku yang utuh, yang bebas, dan yang tahu betul bahwa kebebasan tidak perlu negosiasi. Aku bukan milikmu, bukan milik siapa-siapa. Aku hanya milik diriku sendiri. Dan itu cukup. Hari-hari berikutnya tidak langsung menjadi mudah. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, aku tidak lagi bangun dengan rasa cemas. Tidak ada notifikasi yang membuatku tercekik. Tidak ada panggilan video dadakan yang memaksaku tersenyum di tengah kelelahan. Yang ada hanya keheningan yang anehnya terasa hangat. Aku mulai menyusun ulang hidupku. Bukan sebagai reaksi terhadap kamu, tapi sebagai bentuk penghargaan terhadap diriku sendiri. Aku mulai membuka kembali buku yang sempat tertutup. Menata ulang jadwal yang dulu kamu acak sesukamu. Dan pelan-pelan menjalin ulang koneksi dengan sahabat yang sempat menjauh karena kehadiranmu. Aku kembali duduk di kafe. Kali ini tanpa kamera menyala, tanpa suara yang menuntut bukti. Aku tertawa tanpa merasa bersalah. Aku menatap sekitar tanpa takut disalahartikan. Aku menikmati kopi tanpa harus menjelaskan posisiku, tanpa harus memberi kabar setiap 5 menit. Rasanya seperti baru pulang ke rumah setelah tersesat terlalu lama. Aku tahu ini bukan tentang menjadi kuat seketika, tapi tentang membangun kekuatan dari hal-hal kecil yang dulu kamu rampas, kepercayaan diri, ketenangan, kebebasan untuk memilih. Aku merangkainya kembali satu demi satu. Bukan untuk siapa-siapa, hanya untukku. Tanpa kamu, ternyata aku tidak hancur. Justru aku lebih utuh.
Karena kamu bukan pusat dari hidupku. Akulah pusat dari kehidupanku sendiri. Dan menyadari itu adalah langkah pertamaku menuju versi terbaik dari diriku yang pernah ada. Kini, aku bisa tersenyum tanpa beban yang menggantung di balik layar ponselku. Aku bisa tertawa tanpa harus mematikan kamera. Aku bisa menyimpan foto tanpa rasa takut bahwa itu akan dijadikan senjata. Aku bisa berkata tidak tanpa khawatir akan ledakan emosi yang tak seharusnya kutanggung. Hari-hari yang dulu penuh ketegangan, perlahan berubah menjadi hari-hari yang damai. Tidak selalu mudah, tapi jauh lebih jujur. Aku kembali menjadi diriku yang dulu. Seseorang yang mandiri, yang percaya pada keputusan sendiri, yang bisa memutuskan kemana akan pergi, tanpa harus melewati pemeriksaan layaknya tahanan. Aku mulai mencintai hidup lagi. Versi yang lebih sadar, lebih waspada, tapi juga lebih kuat. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang, ketakutan, atau dalam tekanan untuk selalu menjadi cukup. Untuk seseorang yang tak pernah benar-benar puas, aku cukup untuk diriku sendiri. Dan itu jauh lebih berharga. Tidak ada lagi pengawasan diam-diam, tidak ada lagi sensor dalam berbagi cerita. Kini semua terasa seperti napas panjang, yang akhirnya bisa kuhela setelah sekian lama menahan. Aku tidak sekadar hidup, aku hidup kembali. Dengan penuh, dengan sadar, dan untuk pertama kalinya, hidup ini benar-benar milikku.